Sumber datanya kan biasanya dari wawancara mendalam, observasi, FGD atau dokumen gitu ya. Seringnya sih tujuannya induktif, jadi kita kayak ngebangun teori dari datanya langsung. Iya, betul banget. Nah, tantangannya itu, datanya kan sering nggak terstruktur ya. Kadang ambigu, kompleks, nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi harus peka banget sama konteks ya. Nah, itu dia kuncinya. Paham nuansa, paham konteks. Kayak kata Gadamer gitu loh, penting banget. Oke. Sekarang coba kita lihat sisi manualnya dulu deh. Kenapa sih cara ini masih relevan, masih banyak yang pakai kan? Masih, dan ada alasannya. Kekuatan utamanya itu kedekatan peneliti sama data. Kita benar-benar bercengkrama langsung gitu. Ini bikin pemahaman bisa dalam banget. Bercengkrama ya. Jadi kayak bener-bener kenal sama datanya gitu. Iya, cocok banget buat riset yang partisipatoris. Terus ada kepuasan tersendiri loh, pas kita ngerasa nguasain prosesnya dari awal sampai akhir. Holistik gitu rasanya. Prosesnya sendiri gimana tuh kalau manual? Biasanya ngapain aja? Macem-macem sih, tapi umumnya ya, mulai dari bikin catatan harian atau field notes, terus transkrip wawancara. Nah, habis itu masuk ke coding. Coding itu yang ngasih label-label gitu kan ya? Betul, ngasih kode ke potongan data, terus kode-kode itu dikelompokin jadi kategori, dicari polanya, tema besarnya apa. Sambil jalan biasanya kita bikin memo atau catatan analisis. Prosesnya panjang, tapi ya itu tadi, kita jadi nyatu sama data. Kalau dari sisi filosofisnya gimana? Ada kaitannya? Ada banget pendekatan manual ini, sejalan lah sama pandangan humanis atau fenomenologis yang menekankan perspektif si aktor, makna subjektif dari pengalaman mereka. Oh, jadi beda sama positivistik yang sering diasosiasikan sama komputer ya? Nah, iya. Positivistik kan cenderung melihat realitas sosial itu objektif, Ya. bisa diukur. Kadang, asumsi kayak gitu tuh kebawa sama teknologi komputer, meskipun nggak selalu disadari. Menarik. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain nih, yang pakai aplikasi. Contohnya NVivo, Atlas TI, MaxQDA gitu kan. Apa sih yang ditawarin sama aplikasi ini? Klaim utamanya sih biasanya soal efisiensi, hemat waktu, katanya. Terus, manajemen data jadi lebih gampang. Nyimpen data, nyari kutipan tertentu, proses coding jadi lebih terstruktur. Jadi harapannya peneliti bisa lebih fokus ke interpretasinya gitu ya? Betul, harapannya gitu. Jadi waktu nggak habis cuma buat ngulusin data secara teknis. Ada beberapa studi awal yang nunjukin potensi ini kok. Tapi artikel Rofiah ini juga ngasih catatan kritis kan? Nggak seindah itu aja kayaknya. Soal kecepatan misalnya. Beneran lebih cepat? Nah, itu dia. Ternyata nggak selalu. Ada riset lain yang nunjukin kalau, ya, waktu buat belajar aplikasinya aja udah lumayan. Terus proses codingnya sendiri belum tentu lebih cepat juga dibanding manual kalau datanya kompleks. Jadi klaim lebih cepat itu perlu diuji lagi ya. Terus, ada juga anggapan kalau aplikasi itu udah kayak metode analisisnya sendiri. Gimana tuh? Wah, itu miskonsepsi umum banget. Aplikasi itu cuma alat bantu, tool aja. Bukan pengganti otaknya peneliti. Analisis, interpretasi, itu tetap kerjaan kita. Oh, jadi interpretasi tetap di tangan peneliti ya?